kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau menuliskan kitab ini dengan poin-poin yang terkait dengan masalah penyakit dan obatnya, termasuk dalam masalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melihat dalam gambaran hadis yang berlalu bagaimana yang menceritakan kepada kita tentang perjalanan manusia dengan kematian. Kita lanjut melihat hadis-hadis Nabi yang diturunkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hadis yang tercantum di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Katanya menceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin. Ketika kami bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi melihat ada serombongan orang. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala majtama haula. Ada apa orang-orang itu berkumpul? Lantas dikatakan kepada Nabi, ala qabrin yahfurunahu. Mereka berkumpul, itu kuburan sedang mereka gali. Fafaz'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kaget, fabadara baina yaday ashabi musri'an. Kemudian Nabi bergerak, ia bersegera di hadapan sahabatnya, hatta intaha ilal qabr, sehingga Nabi SAW sampai ke kuburan itu. Fajasa ala rukbatai fastaqbaltuhu min baini yadayhi li anzura ma yasna. Nabi berlutut dengan kedua lututnya. Saya menghadap Nabi SAW dari hadapannya untuk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Fabaka. Nabi nangis. Hatta ballat thara min dumu'i, sehingga basah tanah karena air mata Nabi yang mengalir. Thumma aqbala alaina. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada kami. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ei ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu." Kata Nabi, wahai saudara-saudaraku, untuk hal seperti ini, yang pada hari ini, kalian hendaknya mempersiapkan diri. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga ada riwayat Imam Ahmad. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat ke arah kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis melihat kuburan yang sedang digali ketika itu. Para jemaah yang saya muliakan, tentu Nabi SAW dengan perasaannya bagaimana seseorang yang meninggal itu akan dimasukkan ke dalam kubur. Dan sebagai manusia juga Nabi SAW di suatu saat akan meninggal dunia. Nabi nangis. Sampai ia dikatakan saking banyaknya air mata Nabi SAW yang tercurah ketika itu, dikatakan dalam hadis ini hatta ballat thara min dumu'i, sehingga basah tanah karena air mata Nabi yang mengalir. Jadi bukan nangis biasa, banyak air mata Nabi yang mengalir karena memperhatikan kuburan itu. Kemudian Nabi menghadap kepada sahabat-sahabatnya mengatakan, ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu. Wahai saudara-saudaraku, seperti gambaran hari ini, kalian hendaknya mempersiapkan diri. Siapkan diri kalian untuk menghadapi kematian. Para jemaah yang saya muliakan, kita sudah paham betul tentang kematian. Tidak ada kita yang tidak tahu tentang yang namanya mati itu. Dan sudah banyak pengalaman yang kita lihat tentang kematian. Ada mati orang per orang, atau ada mati ramai-ramai, ada mati massal. Yang jelas di suatu saat kita sebagai manusia pasti mati, pasti meninggalkan dunia yang fana ini. Itu oleh Nabi tadi dikatakan, wahai saudaraku, untuk gambaran seperti hari ini, siapkan diri kalian. Siap-siap kalian, kata Nabi SAW. Para jemaah yang saya muliakan,
Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan amal ibadah. Sebab apapun yang kita katakan keberhasilan kita di dalam kehidupan di dunia sekarang ini, ujungnya kita tinggalkan, nggak kita bawa. Betapapun kayanya seseorang itu dengan harta yang dimilikinya, meninggal dunia, ya kain kafan yang dibalutkan ke tubuh dia yang sudah meninggal itu, ya kain kafan yang murah itu, kain kafan yang biasa itu. Ya kan seperti itu. Punya harta banyak, mobil bagus, rumah besar, punya simpanan, tabungan, ujungnya kan ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Saya selalu mengatakan bahagialah seseorang itu, dia dikatakan sebagai orang yang berhasil di dalam kehidupan di dunia ini. Dia taat beribadah kepada Allah, dia suka beramal. Apabila ada seseorang yang kita katakan dia berhasil di dalam kehidupan ini, dia taat beribadah, dia orang suka beramal, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bawa bekal. Tapi kalau sebaliknya dia berhasil, dia kaya, tapi ibadahnya minim, amalnya boleh dikatakan sedikit bila dibandingkan dengan harta yang dia miliki, padahal ada kesempatan untuk beramal, ketika orang itu meninggal dunia, dia kembali kepada Allah tidak bawa bekal atau tipis bekalnya. Nah, kalau orang dalam suatu perjalanan dia nggak bawa bekal, ya terlantar, apalagi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan karena Nabi mengatakan untuk gambaran seperti ini wahai saudara-saudaraku, siapkan diri kalian. Kemudian hadis berikut dari sahabat Buraidah, katanya, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, fanada thalatha marrat. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke arah kami di suatu hari. Nabi menghimbau sampai 3 kali. Kata Nabi, ya ayuhan nas, atadruna ma mathali wa mathalukum. Wahai manusia, wahai kalian-kalian semua, apakah kalian tahu apa perumpamaan aku dengan kalian? Sampai 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti demikian. Sahabat ketika itu mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi menjelaskan, kata Nabi, innama mathali wa mathalukum mithlu qaumin khafu aduwan ya'tihim. Perumpamaan aku dengan kalian ibarat suatu kaum yang mereka itu mengkhawatirkan ada musuh yang akan menyerang mereka. Faba'athu rajulan yatara'a lahum. Kemudian kaum yang ada itu mengirim seseorang untuk memperhatikan musuh yang ada. Berikut menginformasikan kepada mereka. Fa'absaral adu. Utusan itu, orang yang dikirim untuk melihat suasana yang ada itu, melihat musuh. Fa'aqbala liyunzirahum. Dia datang untuk memperingatkan orang-orang. Wa khasyiya an yudrikahul adu. Dia sendiri takut kalau dia ketangkap oleh musuh. Qabla an yunzira qaumahu, sebelum dia sampai kepada kaumnya untuk memperingatkan orang-orang. Fa'ahwa bithaubi, dia terjatuh terjungkal dengan pakaiannya. Katanya kepada orang-orang, ayuhan nas utitum, ayuhan nas utitum. Hei manusia, hei kalian semua, musuh telah datang kepada kalian. Para jamaah yang saya muliakan, sampai 3 kali dia mengatakan seperti itu, memberitahu kepada orang-orang bahwasanya musuh telah datang siap untuk menyerang. Para jamaah yang saya muliakan, ini perumpamaan yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memperingatkan orang-orang akan bagaimana berikut dari perjalanan kehidupan yang ada. Menyuruh orang untuk awas, untuk waspada. Para jemaah yang saya muliakan, seperti itu yang diungkapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngasih tahu supaya jangan celaka. Ibarat seseorang yang tadi ia diutus untuk ngawasi musuh yang ada, memperhatikan musuh yang ada. Dia sendiri ketakutan kalau dia ketangkap.
sebelum dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada sampai terjatuh, dan kemudian dia mengatakan kepada orang-orang, hei kalian semua, musuh telah datang untuk menyerang kalian. Para jamaah yang saya muliakan, kita di dalam kehidupan di dunia ini kalau tidak berhati-hati, maka kita akan terjatuh, kita akan tergelincir, terjungkal. Karena demikian banyak godaan-godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Nabi sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah mengingatkan kita bagaimana perjalanan kehidupan kita setelah dunia ini. Ada hadis-hadis Nabi yang menjelaskan kepada kita. Para jamaah yang saya muliakan, makanya kita harus berhati-hati dan betul-betul ya siap jangan sampai celaka nantinya. Kemudian hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini tercantum di dalam Sahih Muslim. Qala Rasulullah SAW. Sabda Rasul SAW. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Wa inna 'ala Allahi azza wa jalla ahdan liman yashrabul muskir an yasqiyahu min tinatil khabal. Allah Subhanahu wa Ta'ala janji bagi orang-orang yang minum minuman keras, Allah akan kasih minum orang itu nanti dari tinatul khabal. Sahabat tanya kepada Nabi, wa ma tinatul khabal? Ya Rasulullah, tinatul khabal itu apa? Kata Nabi, araku ahlin nar. Itu keringatnya orang-orang neraka. Au usaratu ahli nar, atau itu berupa perasan dari orang-orang neraka yang berupa nanah dan darah, dan itu nanti akan dipaksakan diminum untuk orang yang di neraka yang waktu di dunia dia suka minum minuman keras. Para jamaah yang saya muliakan, sudah sama-sama kita ketahui betapa yang namanya minuman keras itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli sedikit atau banyak, mabuk atau tidak mabuk, pokoknya yang namanya minuman keras itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah janji, tekad, siapapun yang dia waktu di dunia minum minuman keras, nanti orang itu akan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dalam bentuk cairan dari darah dan nanah orang-orang neraka, dipaksa minum. Seperti itu Allah menegaskan yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sangkin gak sukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang minum minuman keras. Para jamaah yang kan gak ada istilahnya ya demi pertemanan. Ya, gak mabuk kok saya, sedikit aja. Ya demi pertemanan saya dengan itu teman kerja saya orang bule. Gak, tegas tidak boleh. Kita harus menampakkan diri kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya minuman keras itu adalah suatu yang diharamkan. Para jamaah yang saya muliakan, kalau kita perhatikan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, pasti ada hal yang akan berbahaya, mencelakakan diri kita. Sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan sesuatu, itu pertanda boleh dan dibenarkan. Apakah kita bisa melihat kebaikan syariat, peraturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau diperintahkan boleh, halal, itu pertanda baik, silakanlah. Kalau memang akan mengambilnya atau memakan, meminumnya. Kalau itu haram, itu berarti suatu pertanda tidak baik. Jangan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang ada. Dan memang perhatikanlah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan sesuatu, di balik yang diharamkan itu ada sesuatu yang akan mencelakakan manusia.
Manusia ya diingatkan oleh Allah, kita sebagai orang beriman diingatkan oleh Allah, jangan minum minuman keras. Para jamaah yang kan minuman keras yang beralkohol itu kalau disulut pakai api terbakar. Dan itu yang dimasukkan ke dalam perut, diminum oleh orang-orang yang suka minum minuman keras. Apa nggak terbakar organ yang ada di dalam tubuh itu? Ia masih muda, udah tua, kamu rasakan akibatnya. Batu darah umpamanya, karena dia yang membakar dirinya dengan minuman keras itu. Nah itulah, makanya dilarang. Judi, tidak ada orang yang kaya abadi dengan judi. Hancur-hancuran dengan judi. Terjual semuanya. Menang ingin tambah menang. Kalah ingin menebus kekalahan. Akhirnya terjual semuanya. Zina, penyakit yang akan didapatkan oleh seseorang yang suka gonta-ganti pasangan. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, hendaknya kita berhenti. Karena memang itu untuk kemaslahatan kita. Para jamaah yang saya muliakan, ya seperti itu kita harus melihat agama ini. Sehingga kalau kata Allah Subhanahu wa taala haram, ya haram. Dan kita tidak boleh mendekati segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikut dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kata Rasul SAW, Inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Aqatis sama, yang namanya langit itu merintih. Wa haqqun laha an ta'itta. Benarlah yang namanya langit itu merintih. Ma fiha min maudi'in arba'i asabi' illa wa alaihi malakun sajid. Tidak ada di langit itu suatu tempat sekitar 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau sekiranya kalian tahu apa yang ku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzadztum bin nisa'i 'alal furush, kan kalian tidak akan pernah merasakan kenikmatan dengan istri kalian yang ada di atas tempat tidur. Wala kharajtum ila su'adat, kalian pasti akan keluar ke arah suatu lapangan yang luas. Taj'aruna ilallahi azza wa jalla, kalian akan berdoa untuk memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, mendengar hadis Nabi SAW ini, sahabat Abu Dzar mengatakan, Wallahi la wadattu anni syajaratun tu'dad. Demi Allah, saya ingin kalau saya jadi pohon yang dipotong saja, yang gak bisa tumbuh lagi. Para jamaah yang saya muliakan, ini yang diceritakan kepada kita bagaimana Rasul SAW yang mengatakan, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Untunglah kita tidak melihat seperti yang dilihat oleh Nabi. Tidak mendengar seperti yang didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tidak lihat, Nabi bisa lihat. Yang kita tidak dengar, Nabi bisa dengar. Para jemaah yang saya muliakan, seperti umpamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana orang-orang yang disiksa di alam barzakh itu. Terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orang yang dia itu disiksa di alam barzakhnya, di kuburnya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang namanya langit itu merintih karena banyaknya malaikat yang ada di langit sehingga memberatkan langit, sehingga terdengar suara seperti rintihan dari langit. Itu tadi yang dikatakan oleh Nabi, tidak ada tempat di langit itu seluas 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan,
Nabi sampai mengatakan, kalau sekiranya kalian tahu apa yang ku ketahui, kalian akan sedikit tertawa. Dan kalian akan banyak nangis. Kalian tidak akan pernah merasakan kenikmatan dengan istri kalian yang ada di tempat tidur itu. Dan kalian pasti akan keluar ke arah padang luas. Kalian berdoa memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untunglah kita tidak tahu seperti Nabi tahu, tidak mendengar seperti Nabi mendengar, tidak melihat seperti Nabi melihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan seperti itu kepada kita. Apa yang kita ketahui itu berdasarkan informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak dikasih tahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan tahu. Ketika kita dikasih tahu oleh Nabi SAW, maka tahulah kita. Para jamaah yang saya muliakan, banyak hal-hal yang gaib yang Nabi SAW tahu, ya karena memang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, seperti umpamanya, Nabi SAW tahu bagaimana terkait dengan jin. Karena Nabi SAW pernah masuk di dalam dimensi jin. Nabi mendakwai mereka sehingga mereka beriman kepada Nabi SAW. Kita kan nggak tahu bagaimana jin, bagaimana bentuk aslinya jin, bagaimana kehidupan mereka, kita kan nggak tahu. Demikian juga Nabi SAW tahu dengan apa yang ada di alam barzakh, di kubur. Apakah seseorang itu dengan nikmat kubur yang ada, demikian juga ketika seseorang itu disiksa di alam kuburnya. Itu tadi Nabi SAW mengatakan, kalau sekiranya kalian tahu apa yang ku ketahui, kalian akan sedikit tertawa. Kalian akan banyak menangis dan kalian tidak akan pernah merasakan kenikmatan dengan istri kalian di atas tempat tidur itu. Dan kalian akan keluar ke arah padang pasir yang luas. Kalian berdoa mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Satu lagi para jamaah yang saya muliakan. Hadis yang berasal dari sahabat Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu ada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi janazah, mengantarkan suatu jenazah. Falam antahina ilal qabr, qa'ada ala saqai. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sampai ke arah kuburan, Nabi duduk di atas kedua betisnya. Faja'ala yuraddidu basarahu fi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolak-balik pandangannya, selalu melihat ke arah kubur yang ada. Tsumma qal, kata Nabi, yudghatul mu'min fihi daghdatan tazulu minha hamailuhu. Seorang mukmin akan dijepit di dalam kubur itu dengan suatu jepitan sehingga remuk urat dari kedua testisnya. Wa yumla'u 'alal kafir naran. Sementara kuburan orang kafir itu dipenuhi dengan api. Para jamaah saya muliakan, senada dengan ini, kata sahabat Jabir, kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Sa'ad ibn Mu'az ina tufiya. Kami keluar bersama dengan Rasul SAW mengantarkan jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'az ketika dia itu meninggal. Falamma shalla alaihi Rasulullah SAW wa wudi'a fi qabri. Ketika Nabi tadi sudah selesai mensolatkannya dan kemudian meletakkan jenazah Sa'ad bin Mu'az itu ke kuburannya. Wa suwiya alaih. Kemudian kuburan itu diratakan, ditimbun. Sabha Rasulullah SAW. Waktu itu Nabi bertasbih. Fasabbahna tawilan. Kami bertasbih panjang, lama. Thumma kabbar, fakabbarna. Nabi kemudian bertakbir. Kami juga ikut bertakbir. Lantas dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Ya Rasulullah, kenapa Nabi tadi bertasbih, kemudian Nabi bertakbir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salih qabruhu hatta farrajallahu anhu. Kata Nabi,
hamba Allah yang solih ini dijepit oleh kuburnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dia dari jepitan itu. Para jamaah yang dimuliakan, ini kata Nabi, ini hamba Allah yang saleh, dalam kurung sahabat Sa'ad bin Mu'adz, dia itu di kuburnya dijepit, tapi kemudian dia dilepas dari jepitan kubur itu. Para jamaah yang saya muliakan, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, siapapun dia, ketika dia dikubur, di awal dia di dalam kubur itu, dia akan dijepit oleh kuburan. Bayangkan dijepit oleh kuburan, termasuk sahabat Sa'ad bin Mu'adz yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi, ketika dia meninggal, arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala bergetar untuk dia dibukakan pintu-pintu langit yang ada, dan kematian dia itu disaksikan oleh 70.000 malaikat. Orang seperti sahabat Sa'ad bin Mu'adz juga dijepit oleh kuburan. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi mengatakan seperti demikian. Hadzal ladzi taharraka lahul arsy. Ini orang, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, bergetar arasy Allah ketika dia meninggal. Wa futihat lahu abwabus sama. Dibukakan untuk dia pintu-pintu langit yang ada. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah. Dan dia ketika meninggal disaksikan oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dhammah. Dia dijepit dengan suatu jepitan. Thumma furija anhu. Kemudian dia dilepas dari jepitan itu. Hadis riwayat An-Nasai dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian di dalam riwayat hadis yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna lil qabri daghtah. Kuburan itu menjepit. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'd bin Mu'adz. Kalau ada orang yang selamat dari jepitan itu, dalam kurung tidak dijepit, sungguh sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu orang pertama yang akan lepas dari jepitan itu. Tapi sahabat Sa'ad bin Mu'adz saja, ia dijepit dengan jepitan kuburan. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'd bin Mu'adz. Kalau sekiranya ada orang yang lepas selamat dari jepitan kubur, itu Sa'ad bin Mu'adz adalah orang pertama yang akan lepas dari jepitan kubur itu. Laqad dumma dhammah, dia dijepit dengan suatu jepitan, thumma ruhiya anhu. Kemudian dia dilepas dari jepitan itu. Para jemaah yang saya muliakan, hadis-hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita, siapapun ketika masuk ke dalam kubur itu, di awal dia dikubur itu, dia merasakan jepitan kubur. Tapi setelah itu dilepas. Itu informasi hadis Nabi SAW. Bayangkan dijepit, betapa sakitnya, ya, suatu yang kita katakan terjepit itu demikian sakit, dan ini kubur yang menjepit seseorang, tapi kemudian dilepas. Para jamaah yang saya muliakan, setelah itu dengan proses-proses yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang sudah meninggal itu, dia dipertanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia orang beriman, orang taat beribadah, orang saleh, semua pertanyaan yang dipertanyakan itu bisa dijawabnya. Sementara kalau orang itu kita katakan orang kafir, orang maksiat, semua pertanyaan yang dipertanyakan kepadanya tidak bisa dijawab. Kalau orang yang beriman, ya kemudian ujungnya mendapatkan nikmat kubur. Sementara kalau ada orang yang kita katakan dia kafir atau orang maksiat, dia disiksa dengan siksa kubur. Ini informasi yang dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi SAW kepada kita. Jadi para jamaah yang saya muliakan,
Kalau kita waktu hidup di dunia ini beriman, taat, saleh, beribadah, beramal, kita ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, berikut dari perjalanan kita ketika kita meninggalkan dunia ini di alam barzakh, ada nikmat kubur yang disiapkan oleh Allah. Di padang mahsyar dalam suasana hari kiamat nanti ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua kita berharap akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam kita menjalani kehidupan di dunia sekarang. Demikian juga ketika kita meninggalkan dunia, berpindah ke alam barzakh, kita ingin dapatkan kemudahan-kemudahan. Demikian juga berikut ketika di padang mahsyar mendapatkan kemudahan-kemudahan. Dan kemudahan-kemudahan itu insya Allah akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, yang taat, yang saleh, yang waktu di dunia beribadah dan beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kita, semakin saleh kita di dalam kehidupan ini, semakin banyak kemudahan yang akan kita dapatkan di dalam kita menjalani kehidupan setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran hadis Nabi SAW yang diturunkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kepada kita di dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada. Demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan berdasarkan hadis Nabi yang kita kaji pada malam hari ini. Demikian, berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan. Moga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan pertama, istilah alam kubur dengan alam barzakh itu sama atau tidak? Ya. Yang kedua, alam kubur itu berupa fisik atau non fisik? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, siksa kubur itu berupa gabungan ya antara fisik dengan jasmani dan rohani. Itu yang ketiga. Jadi sebab sementara ini ada yang menyatakan alam kubur itu ya bukan Kuburan. bukan kubur itu. Oke. Tapi alam kubur itu imaterial, jadi bukan fisik. Oke. Mohon dijelaskan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang saya muliakan, menjawab pertanyaan yang dikemukakan, saya menjelaskan tentang alam. Kita telah melewati dua alam. Alam roh pertama, yang kedua alam rahim dalam kandungan ibu. Berdasarkan ayat, kalau alam roh, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtari faj'alnahu sami'an basira. Bukankah telah datang kepada manusia suatu ketika dari masa yang ketika itu dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebutkan. Nah, para jamaah yang saya muliakan, sebelum kita lahir kan nggak ada nama kita. Ketika dipertanyakan kepada seorang bapak dan ibu yang anaknya belum berumah tangga, ketika dipertanyakan, Pak, Bu, mana cucu Anda? Loh, kok tanya cucu saya? Anak saya belum ada yang berumah tangga. Di suatu saat anaknya berumah tangga, kemudian punya anak. Loh, ini dia ternyata cucu saya. Lah, kita semua pernah di alam roh, satu. Kemudian kita pernah di alam rahim, dalam kandungan ibu. Dalam proses yang diciptakan oleh Allah, nutfah, alaqah, mudghah, janin, keluarlah kita. Ini kita di alam ketiga, alam dunia, alam. Dengan semua yang kita rasakan di dalam kehidupan kita di dunia. Setelah kita meninggalkan dunia, para jamaah yang saya muliakan, kita berpindah ke alam yang disebut dengan alam barzakh ataupun alam kubur. Barzakh artinya pembatas. Pembatas antara dunia dengan akhirat. Kubur artinya menutupi, karena seorang yang meninggal dunia ditutup, disimpan di dalam tanah. Dia alam. Alam. Adanya kuburan karena dia mati normal. Kalau mati tidak normal,
pesawatnya nyemplung laut, kapalnya tenggelam di laut, mati. Jenazahnya, tubuh manusia dimakan ikan hiu. Hancur. Lah, mana kuburannya? Itu lautan luas sana. Tapi yang jelas dengan dia mati, dia sudah berpindah alam. Nah, dengan demikian, alam itu bukan harus ada kuburnya. Bukan harus. Nah, karena mati normal ada kuburannya. Ini kuburan bapak saya, ini kuburan ibu saya. Datanglah saya berziarah. Tapi kalau ya kuburan bapak saya di tengah lautan luas sana, kemana saya mau ziarah? Nah kan gitu. Mayat aja nggak jumpa. Nah kan gitu. Tapi saya selalu katakan, hubungan anak dengan orang tua ketika ayah dan ibu itu telah meninggal, itu adalah hubungan batin, hubungan kejiwaan, dimanapun saya mendoakan ayah saya, ibu saya yang telah meninggal itu sampai. Jadi kalau dipertanyakan, senyatanya yang namanya alam itu terkait dengan hal yang bersifat imaterial atau non fisik. Iya, bapak kamu ada kuburannya, bapak saya nggak ada kuburannya. Tapi dia udah mati. Ya kan seperti itu. Nah, para jamaah yang saya muliakan, itulah alam barzakh yang ada. Nah, kemudian para jamaah yang saya muliakan, informasi hadis menyampaikan kepada kita bahwasanya dia yang dikubur itu akan didatangi oleh malaikat, akan ditanyakan. Kalau hadis Nabi menceritakan datang malaikat yang membentak dia, menundukkan dia, kemudian mempertanyakan kepada dia, apakah dia punya kuburan? Dalam kurung, dikubur, jelas ada kuburannya, atau dia mati di tengah lautan luas sana. Yang jelas, proses apa yang dikatakan seseorang itu ketika dia sudah meninggal akan tetap dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab, yang dipertanyakan oleh malaikat kepadanya. Lah itu informasi hadis Nabi kepada kita. Jadi para jemaah yang saya muliakan, saya selalu menjelaskan, para jemaah yang saya muliakan, kita ini dengan orang yang sudah meninggal, hubungan kita hubungan batin. Hubungan batin. Saya katakan terkait dengan jamaah yang meninggal dari jamaah Masjid As-Salam ini. Ada Pak Muzakir, ada Pak Said Mahdar, ada Pak Suja. Nah kita kan tidak pernah melupakan dia. Dia pernah ada bersama dengan kita, tapi sekarang mana dia? Dia sudah meninggal dunia. Nah kemudian, ya kalau anaknya terkait secara khusus mau mendoakannya, ya tambah bahagia bapaknya karena bapaknya adalah orang yang saleh, orang beribadah selama ini. Kan seperti itu. Ya, jadi para jamaah yang saya muliakan, kalau kita bahasa tegaskan, nggak perlu ada kuburan atau nggak ada kuburannya. Iya kalau mati normal ada kuburannya, misalnya saya ziarah. Tapi kalau nggak ada kuburannya, kemana saya mau ziarah? Nah, para jemaah yang saya muliakan, yang jelas kita sadarkan diri kita bahwasanya kematian ya seperti itu, dan berdasarkan informasi dari ayat, demikian juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada dua kemungkinan seseorang itu ketika dia di alam barzakhnya, dia dapat nikmat kubur dalam kurung senang, atau dia dapat siksa kubur. Di alam kuburnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan domain akal, tapi iman. Dengan iman, berdasarkan informasi ayat ataupun hadis Nabi, kita itu percaya. Dan memang kita dituntut ya untuk beriman. Jadi jangan hanya pakai akal saja, ya pakai iman. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kunna nu'tal iman qabla al-Islam. Kami diberikan iman sebelum Islam. Artinya dituntut untuk yakin kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Nah kemudian baru ada hukum-hukum, perintah-perintah, larangan-larangan yang diturunkan. Makanya kita, ya dengan kita beriman, kita lapang. Kita lapang. Kita hanya tidak ya mempercayai yang bisa ditangkap oleh indrawi kita. Yang tidak ditangkap oleh indrawi kita, nggak terlihat, nggak terdengar. Ya kita juga harus beriman. Jadi ya seperti itu orang beriman, luas orang beriman itu, lapang orang beriman itu. Begitukah kata ayat? Iya, saya percaya. Begitukah kata hadis Nabi? Iya, kalau begitu saya percaya. Inilah orang yang beriman, ya bukan ya harus pakai ya akal semua. Saya selalu contohkan gini, saya katakan, kalau umpamanya, kita kan sekarang sudah ada kemajuan teknologi, CCTV itu dimasukkan ke dalam kuburan, ya kan? Ya, kira-kira bagaimana? Ini jenazah penjahat ini.
ya kan? Disiksa dia. Nggak ada apa-apanya. Ya, direkam gitu, ada CCTV, disorotkan, ya nggak ada apa-apanya. Tapi betapapun itu yang kita katakan tadi, dengan iman kita itu yakin, karena ini informasi ayat, ini informasi hadis Nabi. Sebentar itu dulu, sampai nanti kita lanjut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.